dengan aku Rudi Rania Briadi, dan pada kesempatan kita saat ini kita akan membahas topik yang memang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia, yaitu agresi militer Belanda yang pertama. Dan di sini aku tidak hanya sendirian, tapi aku juga ditemenin sama narasumber-narasumber yang kece pada hari ini. Ada Rapli dan juga Najla. Halo Rapli dan Najla. Halo Rudi, senang banget nih bisa gabung di podcast hari ini. Topik ini memang seru untuk dibahas karena mempunyai banyak sejarah dan peristiwa oleh para lawanan bangsa kita. Halo semuanya, aku juga excited banget nih buat membahas konflik ini. Peristiwa ini bukan cuma tentang konflik aja, tapi juga tentang bagaimana rakyat bersatu untuk menghadapi tantangan pada masa itu. Dan tidak lupa juga ada teman-teman dari belakang layar kami, yaitu ada Lesiana sebagai videographer, Wulan sebagai desain, dan Patir sebagai penyusun pertanyaan. Oke, Sobat Sejarah pernah mengira gak sih setelah kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 itu Indonesia benar-benar full bebas dari penjajah. Namun faktanya itu tuh belum tentu benar adanya. Soalnya memang pada waktu itu Belanda berusaha mengupayakan kembali untuk mengembalikan Indonesia ke dalam tanah jajahannya. Yang pada saat itu Belanda pun melakukan berbagai cara, salah satunya yaitu dengan agresi militer Belanda yang pertama. Nah, yang pada saat itu agresi ini tuh dipimpin oleh Gubernur Letnan Jenderal Johannes Van Mook, yang pada saat itu dari tanggal 21 Juli hingga 5 Agustus tahun 1947. Nah, Rapli boleh kasih tahu gak sih ke mereka, terutamanya yang baru kenal sejarah nih gitu, awal mula dari adanya agresi militer Belanda pertama itu dari mana sih? Oh oke, boleh. Jadi gini teman-teman, agresi militer Belanda pertama itu terjadi pada tahun 1947, tepatnya setelah proklamasi Indonesia kemerdekaan pada tahun 1945. Agresi militer Belanda ini dimulai masuknya dari Sekutu ke Sabang, Aceh pada tanggal 23 Agustus 1945. Ikut membonceng dari pasukan NICA atau Netherlands Indian Civil Administration atau pemerintah sipil Belanda, Hindia Belanda, di dalam pimpinan Van Mook yang membawa misi atau tujuan untuk menyampaikan atau menjalankan pidato dari Ratu Wilhelmina yang berisi tentang persemakmuran kerajaan di Hindia, di kerajaan Belanda dan kerajaan Hindia atau Indonesia di bawah naungan kerajaan Belanda. Pada tanggal 6 Desember 1942, hal tersebut telah disebarkan melalui radio yang berisinya yaitu bahwa suatu hari akan diadakannya sebuah persemakmuran antara kerajaan Hindia dan Belanda di bawah naungan kerajaan Belanda. Nah, sekarang lanjut ya, kalau semisal menurut pandangan Najla nih, kira-kira apa sih faktor utama yang menyebabkan Belanda tuh melakukan agresi militer Belanda yang pertama ini? Sebenarnya penyebabnya itu multifaset. Di satu sisi Belanda gak mau kalau mereka kehilangan keuntungan ekonomi mereka, makanya mereka terus mengontrol sumber daya alam dan infrastruktur yang mereka kelola. Tetapi di sisi lain juga Belanda masih punya minder kalau mereka gak akan diakui oleh internasional. Walaupun Indonesia sudah proklamasi, Belanda tetap aja gak mau kehilangan status kolonialnya begitu saja. Makanya Belanda melakukan cara yang bisa dibilang cukup keras untuk mempertahankan kondisi mereka agar seperti semula. Oke, tadi kalau yang kita dengar ya, Rapli pun menyinggung terkait proses persemakmuran. Nah, kira-kira apa sih yang dilakukan dalam proses persemakmuran itu tuh? Boleh Najla? Dalam proses persemakmuran ini dicetuskanlah perundingan Linggarjati, yaitu antara pihak Belanda dan pihak Indonesia. Pihak Belanda dipimpin oleh Van Mook dan pihak Indonesia dipimpin oleh Sultan Syahrir, Muhammad Rum, Dusanto Tirtoprojo, dan Ahmad Ghani. Dalam perundingan ini dihasilkanlah 17 kesepakatan. Di antaranya Belanda harus mengakui secara de facto wilayah Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura.
Dalam hasil ini juga, Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Tapi perjanjian itu tidak berjalan mulus. Pada tanggal 15 Juli 1947, Panmuk mengeluarkan ultimatum agar Indonesia menarik pasukannya sejauh 10 km dari garis demarkasi. Jelas perintah tersebut itu ditolak sehingga pada tanggal 20 Juli 1947 Panmuk mengumumkan melalui radio bahwa Belanda tidak lagi terkait hasil perundingan Linggarjati. Oke, tadi kan Panmuk mengungkapkan bahwasanya Panmuk pun mengumumkan gitu ya bahwasanya Belanda tuh tidak lagi terikat perjanjian Linggarjati ini. Nah, setelah tidak terikatnya Belanda pada perjanjian Linggarjati ini tuh apa sih yang dilakukan sama Belanda setelah tidak lagi terikat? Pasukan Belanda serentak melancarkan serangan ke daerah perkebunan tembakau di Sumatera Timur, pantai utara di Jawa, dan perkembangan tebu dan pabrik gula di Jatim. Belanda menurunkan 2 pasukan, yang pertama ada KST di bawah pimpinan Westerling dan yang kedua ada pasukan pada 1 oleh pimpinan Seselar. Pasukan KST tidak hanya merebut daerah-daerah yang kaya di Jawa saja, tapi juga dikirim ke Sumatera Barat untuk merebut daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam, yaitu perkebunan, pertambangan, dan pelabuhan. Kalau nggak salah ya, karena itu pun jadi pemerintah Indonesia tuh melaporkan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait agresi militer Belanda ini. Apa betul, Rafli? Betul sekali, Ruth. Atas permintaan dari India dan Australia, pada tanggal 31 Juli 1947, agresi militer Belanda ini masuk dalam agenda Dewan Keamanan PBB. Selang sehari kemudian, PBB mengeluarkan resolusi atau perintah agar konflik bersenjata segera dihentikan. PBB mengakui keberadaan Republik Indonesia dengan menyebut nama Indonesia, bukan Nederland, Indies, atau Hindia Belanda dalam setiap keputusan resminya. Tambahan juga ya, di bawah pimpinan PBB pada tanggal 15 Agustus 1947, pemerintahan Belanda akhirnya menerima resolusi Dewan Keamanan untuk menghentikan pertempuran. Nah, dari adanya peristiwa agresi militer Belanda yang pertama ini tuh kan pasti akan memunculkan dampaknya gitu ya, terutamanya reaksi rakyat dan juga apa sih pengaruhnya gitu terhadap proses perjuangan kemerdekaan Indonesia sendiri. Dampaknya lumayan signifikan, Bro. Meskipun secara taktis Belanda mendapatkan beberapa kemenangan militer, tapi dari segi moral perlawanan justru rakyat Indonesia semakin menguat. Rakyat dari berbagai kalangan, baik itu buruh, petani, bahkan para intelektual, mulai bersatu menentang tindakan Belanda. Reaksi inilah yang membuat tekanan dari komunitas internasional semakin terasa, karena banyak negara mulai melihat betapa ketidakadilannya perlakuan dari kolonial Belanda. Akhirnya, peristiwa ini juga mendorong terbukanya negosiasi yang mengarah ke pengakuan kedaulatan Indonesia meskipun secara de facto. Benar tuh, jadi di balik aksi agresif dari Belanda ada juga keuntungan yang justru membuat rasa nasionalisme dan solidaritas rakyat Indonesia semakin menguat. Memang kadang kekuatan moral dan persatuan lebih kuat dibanding kekuatan militer. Oke, teman-teman semuanya, dari adanya penjelasan tadi terkait agresi militer Belanda yang pertama, mari kita refleksikan sedikit gitu. Kalau menurut pandangan dari Rafli dan juga Najla nih, kira-kira apa sih hal yang dapat kita petik gitu, terutamanya untuk kehidupan kita sekarang? Oke, jadi pelajaran utamanya yaitu soal pentingnya persatuan dan pentingnya kebersamaan. Karena di masa itu, walaupun kekuatan militer Belanda lebih besar daripada rakyat kita, tetapi rakyat kita berhasil menemukan kekuatannya melalui rasa kebersamaan. Itu menjadi contoh ketika berbagai elemen masyarakat bersatu, maka mereka bisa menghadapi tantangan apapun. Hal ini relevan banget di zaman sekarang, di mana seringkali kita dihadapkan pada perbedaan dan konflik. Aku setuju. Selain persatuan, peristiwa ini juga mengajarkan kita tentang keberanian dan menegakkan prinsip-prinsip keadilan. Meskipun Indonesia sedang menghadapi tekanan dari luar, Indonesia tetap melakukan prinsip-prinsip itu dan tidak mengabaikannya.
Pelajaran seperti ini relevan untuk kehidupan kita, baik sosial, politik, maupun kehidupan sehari-hari. Wah, ternyata pembahasan dari Rapli dan juga Najwa ternyata sangat-sangat relevan ya di zaman sekarang, terutama juga kita juga sangat berterima kasih gitu ya kepada para pejuang yang lalu sudah memperjuangkan Indonesia seperti saat ini. Dan aku juga mau ucapin terima kasih banyak kepada Rapli dan juga Najwa yang sudah membersamai kita dalam podcast Sobat Sejarah kali ini yang mengenai tentang agresi militer Belanda yang pertama. Dan semoga ini juga dapat menginspirasi terutamanya anak-anak muda Gen Z zaman sekarang yang mau belajar sejarah juga. Dan terima kasih juga kepada teman-teman semuanya yang udah dengerin podcast kali ini, dan jangan lupa untuk share dan juga bagikan kepada teman-temannya. Dan semoga ini juga dapat memberikan manfaat kepada teman-teman semuanya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.